Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang hingga sore hari membuat aliran sungai meningkat dan meluap. Di Arca Manik, Kota Bandung, jalan dan permukiman warga terendam banjir setinggi 30 cm, meskipun banjir saat ini sudah mulai berangsur surut. Titik yang terjadi banjir itu di Arca Manik, Pasar Andir, dan juga ada longsor Cidadap yang menyebabkan bangunan TK ambruk dan juga di Pajajaran rumah yang tergerus aliran sungai. Banjir bandang terjang permukiman warga di Pangandaran, Jawa Barat. Banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis sore hingga malam mengguyur wilayah Sidamulih. Ketinggian banjir bandang mencapai lutut orang dewasa dan berarus deras. Akibat banjir bandang ini, 2 warung milik warga rusak dan ada beberapa rumah warga yang terendam banjir. Jebolnya tembok pembatas milik kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdampak pada pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Salah satu warga yang terkena imbas tembok yang roboh saat banjir mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharga sehingga mengalami kerugian dari usaha bengkelnya mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa kendaraan warga sempat terseret dan tergesek oleh barang material lumpur dan batu yang terbawa arus hingga luapan air yang masuk ke rumah warga. Tim TV One mengabarkan. Ya, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Sekar Wanda, dan saat ini saya sudah berada di kantor BMKG Pusat di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mengetahui sebagaimana beberapa waktu lalu kita ketahui dari Kepala BPBD DKI Jakarta ini menginformasikan kepada masyarakat bersama juga dengan BMKG bahwa adanya potensi cuaca ekstrim di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan untuk mengetahui lebih mendalam, karena begini, jika kita melihat dari bulannya sendiri, ini sudah memasuki bulan Mei, yang mana artinya ini sudah memasuki kemarau. Namun, mengapa hingga saat ini masih terjadi hujan, dan apakah benar cuaca ekstrim ini akan terjadi menjelang hingga tanggal 26 Mei? Sudah bersama kami di sini ada forecaster cuaca dari BMKG, yakni Mas Habibur Rahman atau yang disapa Mas Habib. Selamat pagi Mas Habib. Selamat pagi. Mas Habib, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk bulan Mei ini sebenarnya sudah kategorinya masuk ke kemarau atau sebenarnya masih musim penghujan, Mas? Baik, untuk bulan Mei ini secara statistik diambilkan dari Badan Klimat juga 73% masih dalam penghujan, dan juga kita tahu sebenarnya untuk Mei sendiri adalah menuju untuk kemarau. Namun dalam beberapa hari kemarin yang kita dapat jelaskan dengan cuaca regional itu terhambat akibat adanya beberapa fenomena. Salah satunya adalah yang pertama adanya MGO. MGO sekarang berada di benua Indonesia, maksud saya adalah di benua maritim Indonesia. Dan ini juga menyebabkan konvektivitas di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Selain gelombang MGO sendiri, ada beberapa gelombang lainnya, seperti gelombang Rossby, gelombang Kelvin yang ditandai dengan warna merah dan warna biru. Dan kita juga dapat lihat, untuk warna biru sendiri, ini artinya adalah OLR. OLR sendiri ketika dia nilainya semakin negatif, maka gelombang panas yang dikeluarkan bumi semakin kecil juga, sehingga untuk wilayah tersebut umumnya mengeluarkan sedikit gelombang dan banyak kemungkinan awan, sehingga potensi hujan lebat juga masih dapat terjadi untuk wilayah tersebut. Ya. Oke, berarti tandanya dengan semakin sedikitnya adanya tanda-tanda hijau di sini ya, Mas ya. Berarti itu tandanya cuaca di daerah tersebut mengalami hujan begitu. Iya, masih berpotensi hujan. Oke, nah sebenarnya kenapa sih hal-hal tersebut terjadi, Mas? Yang tadi dijelaskan adanya gelombang, kemudian adanya titik-titik warna hijau di sini, yang mana artinya berpotensi hujan besar di daerah tersebut. Apa sebenarnya penyebabnya? Baik, untuk gelombang ekuator sendiri terjadi akibat adanya interaksi antara laut dan juga daratan, dan juga akibat konvektivitas di wilayah ekuator sendiri yang menyebabkan konvektivitas tidak merata secara umum di wilayah ekuator, sehingga ada beberapa wilayah mendapatkan konvektivitas yang lebih begitu. Oke, sampai kapan hal ini akan berlangsung, Mas? Baik, untuk kita bisa lihat sendiri dari gambarnya, dari 24 hingga ke 26, adanya penurunan OLR, maksud saya adanya peningkatan OLR, sehingga kami memprediksikan untuk beberapa hari ke depan adanya penurunan curah hujan yang
merata di wilayah Indonesia, dan kami juga masih akan pantau terus karena untuk distribusi ini bisa saja bergeser karena ini sifatnya prediksi. Oke, berarti ini tandanya untuk beberapa waktu ke depan justru curah hujan akan menurun begitu. Ya. Kemudian apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BMKG sendiri? Karena kita ketahui sebelumnya sering sekali dari pihak BMKG ini melakukan rekayasa cuaca atau hal seperti itu lainnya. Apakah Mas bisa menjelaskan? Baik. Untuk rekayasa cuaca, kami juga masih terus memantau apakah ada potensi hujan lebat dan juga bencana hidrometeorologi. Kami berkoordinasi dengan BNPB, dan juga karena kami memantau masih adanya MGO di fase 4, kami juga masih terus memantau terdahulu apakah akan dilakukan rekayasa cuaca. Namun untuk beberapa hari ke depan sendiri kami pantau juga masih ada penurunan curah hujan untuk wilayah Indonesia. Oke, daerah-daerah mana saja yang sekiranya curah hujannya ini akan tinggi dan daerah mana saja yang curah hujannya rendah? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, potensi curah hujan untuk beberapa hari ke depan kami pantau masih dapat tinggi di wilayah sebagian Sumatera Utara, Aceh, dan juga dapat dilihat di wilayah Banten, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu juga di sebagian wilayah Sulawesi, hingga juga di wilayah Papua, dari Papua Barat hingga Papua Selatan. Oke, kemudian adakah himbauan yang mungkin masyarakat ini bisa lakukan guna menghadapi cuaca ekstrem ini, Mas? Baik, kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi dan juga potensi hujan lebat, dan juga masyarakat agar tetap selalu update informasi BMKG terkini di laman resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di @info-bmkg. Oke, nah sebelumnya nih ya Mas, apakah ada kendala yang dihadapi ketika menghadapi cuaca ekstrem seperti ini dari pihak BMKG? Baik, untuk yang kita pantau karena memang sifat dari gelombang sendiri ini tidak merata. Tantangan yang untuk prediksi berapa hari ke depan itu memang ada distribusi dari gelombang ekuator sendiri, dan juga adanya mungkin faktor-faktor lokal yang dapat menyebabkan hujan di wilayah tersebut. Oke, untuk daerah-daerah yang sekiranya curah hujannya ini tinggi, adakah kemungkinan potensi banjir di daerah tersebut, Mas? Baik, untuk potensi banjir sendiri kami terus pantau juga. Memang secara umum untuk di daerah pemukiman lebih rentan terhadap banjir, dan juga seperti kita lihat untuk beberapa hari ke depan masih adanya penurunan curah hujan, dan kami masih memantau terus karena adanya juga kemungkinan untuk penurunan ini masih bergeser lebih lambat atau lebih cepat. Oke, kemudian mungkin bisa ditunjukkan kepada kami pemirsa di TV One, apakah daerah-daerah mana saja yang sekiranya ini berpotensi curah hujannya tinggi, kemudian daerah-daerah mana saja yang sekiranya ini akan terjadi banjir agar pemirsa TV One di rumah ini juga mengetahui, Mas? Baik, untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat dan juga masih berpotensi bencana hidrometeorologi, kita dapat lihat masih ada di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara. Ini daerah Aceh ya? Ya. Oke, daerah Lalu Aceh juga, itu ya. ini bisa di zoom in, Mas? Mungkin kita bisa melihat ini di daerah Aceh itu potensi curah hujannya tinggi begitu ya, Mas. Kemudian mana lagi? Sebagian di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan di sini ya? Ya, di Lampung juga. Oke. Terus kemudian di daerah mana lagi, Mas? Wilayah Banten, wilayah Jakarta, dan juga di sekitarnya Bali hingga NTB. Dan juga potensi hujan lebat juga masih dapat terjadi di Papua bagian selatan. Oke, Mas, apakah ada bentuk kerjasama yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir ataupun angin kencang? Mengingat ini kan curah hujan ini sangat fluktuatif begitu, Mas. Baik, untuk antisipasi kami selalu mendiseminasikan perakiraan cuaca secara terkini juga, baik dari mobile maupun dari SMS, dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar mengurangi dampak dari bencana hidrometeorologi. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib atas informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa di TV One. Dan dengan begitu kita ketahui pemirsa bahwa memang untuk perakiraan cuaca hingga tanggal 26 ini masih terbilang fluktuatif, yang mana artinya di beberapa wilayah curah hujannya dapat tinggi, namun di beberapa daerah curah hujannya sudah mulai rendah. Dan Philip dan juga pemirsa dihimbau untuk masyarakat agar selalu membawa jas hujan ataupun payung ketika beraktivitas di luar rumah, dan juga waspada akan terjadinya banjir. Untuk sementara Philip dan Mala saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Sekarwanda. Sebenarnya tadi saya mau tanya Sekarwanda. Tanyain ke forecasternya, kira-kira daerah mana yang masih banyak kenangan? Genangan. Kalau kenangan lupain aja gitu kan. Banyak genangan air. Terima kasih Sekarwanda untuk laporannya langsung dari kantor pusat BMKG.